Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini saya Yolanda Polakerdibelia. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai makhluk hidup dan proses kehidupan. Anak-anak baik, anak-anak Indonesia yang cerdas, tetap semangat belajarnya ya, walaupun belajar dari rumah. Karena menjaga kesehatan di saat pandemi seperti ini sangatlah penting. Dan tetap semangat. Materi yang pertama yang kita bahas yaitu mengenai ciri makhluk hidup. Jadi anak-anak, di sini ciri makhluk hidup itu dibagi menjadi dua. Yaitu yang pertama ada ciri umum dan yang kedua itu yaitu ciri khusus. Kemudian, ciri umum dari makhluk hidup tersebut terdiri dari beberapa macam, yaitu ada bernapas, bergerak, berkembang biak, tumbuh, berkembang, memerlukan air, memerlukan makanan, mengeluarkan zat sisa, serta yang terakhir yaitu ada peka terhadap rangsangan. Jadi, hewan itu beradaptasi itu yaitu guna untuk melindungi dirinya dari musuh, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta untuk menjaga kelestariannya. Dapat diambil contoh yaitu seperti hewan bunglon. Jadi, bunglon itu memiliki kemampuan. Nah, kemampuan bunglon tersebut yaitu bisa merubah warna kulitnya sesuai dengan tempat yang disinggahinya. Hal tersebut itu dilakukannya guna untuk melindungi dirinya dari musuh. Jadi lebih tepatnya itu untuk mengelabui musuhnya. Ambil contoh dari tumbuhan. Tumbuhan di sini yaitu seperti pohon jati. Jadi, pohon jati ini juga bisa beradaptasi dengan lingkungannya, yaitu seperti pada musim panas atau pada musim kemarau, pohon jati itu akan menggugurkan daun-daunnya. Dan tujuan menggugurkan daun-daunnya itu yaitu adalah untuk mengurangi penguapan yang terjadi pada musim panas. Kemudian, materi yang selanjutnya yaitu perkembangbiakan makhluk hidup. Yang pertama yaitu perkembangbiakan pada hewan. Jadi, perkembangbiakan pada hewan itu ada dua cara, yaitu yang pertama dengan generatif dan yang kedua dengan vegetatif. Cara generatif yaitu merupakan perkembangbiakan dengan cara kawin. Nah, perkembangbiakan ini yaitu ada 3 macam, yakni ada beranak atau vivipar, ada bertelur atau ovipar, dan ada bertelur dan beranak atau ovovivipar. Kemudian, perkembangbiakan yang secara vegetatif yaitu merupakan kebalikan dari perkembangbiakan generatif. Jadi, perkembangbiakan ini dilakukan tanpa melalui proses perkawinan dan pembuahan. Perkembangbiakan vegetatif ini meliputi 3 macam, yakni bertunas, membelah diri, serta fragmentasi. Yang selanjutnya yaitu ada perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi pada tumbuhan itu juga ada 2 seperti pada hewan. Yang pertama yaitu secara vegetatif dan yang kedua secara generatif. Pada perkembangbiakan vegetatif, perkembangbiakan tersebut dilakukan secara tidak kawin dan dapat dilakukan secara alami dan buatan. Yang alami yaitu sebagai berikut. Ada spora, ada tunas, ada umbi, ada rizoma, dan ada geragi.
Kemudian, pada vegetatif buatan itu seperti stek, cangkok, serta okulasi. Sedangkan pada perkembangbiakan generatif itu perkembangbiakan yang dilakukan secara kawin. Salah satu jenis tumbuhan yang berkembang biak dengan cara ini adalah tumbuhan yang memiliki biji atau tumbuhan yang berbiji. Sedangkan alat perkembangbiakannya yaitu berupa bunga. Biji ini dihasilkan setelah terjadinya penyerbukan pada bunga. Kemudian, penyerbukan pada tumbuhan itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu dinamakan penyerbukan sendiri, yang merupakan jika serbuk sari dan putik berasal dari bunga yang sama. Yang kedua itu dinamakan penyerbukan tetangga, karena bila serbuk sari terbang ke bunga yang berbeda, tetapi masih dalam satu pohon. Yang ketiga itu ada penyerbukan silang, yaitu apabila serbuk sari hinggap ke putik bunga lain di pohon lain yang masih sejenis. Dan yang keempat itu ada penyerbukan bastar, yaitu apabila penyerbukan yang terjadi itu jika serbuk sari jatuh di putik bunga lain dan tumbuhan yang berbeda jenis. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan pada manusia. Jadi manusia itu dapat dikatakan memulai proses perkembangbiakan itu ketika sudah dewasa. Dan sebelum dewasa itu manusia akan mengalami proses menuju kedewasaan. Dan biasanya itu ditandai dengan masa pubertas. Jadi pada masa pubertas ini sangat berkaitan erat dengan kemampuan manusia untuk berkembang biak. Dan biasanya pubertas pada anak perempuan itu akan lebih cepat dibandingkan dengan anak laki-laki. Kemudian pada masa pubertas itu akan terlihat jelas perubahan-perubahan yang ada, terutama pada perubahan fisiknya yang mengiringi perubahan utama yang terjadi di dalam tubuh. Materi yang selanjutnya yaitu pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan lingkungan. Jadi di sini itu dapat dikatakan bahwa keseimbangan lingkungan itu dapat terwujud apabila ada keselarasan dan keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Kemudian, sejauh ini itu ada dua jenis faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem, yaitu faktor alami dan faktor manusia. Jadi faktor alami itu merupakan faktor yang alami terjadi karena alam dan tidak ada campur tangannya oleh manusia. Di sini yaitu contohnya seperti bencana alam. Ada berupa banjir, gunung berapi meletus, tanah longsor, angin puting beliung. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Belajar di saat pandemi yaitu belajar dari rumah. Semangat anak-anak baik. Kalian adalah investasi bangsa Indonesia di masa yang akan datang.